Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada minggu ini kita dapat berkumpul walau tidak bisa bertatap muka. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat sehingga dapat mengikuti perkuliahan yang saya sampaikan pada minggu ini. Semoga dalam bulan puasa ini kita semua masih diberikan kesehatan dan kelancaran untuk menjalani ibadah Ramadan ini. Baik, karena banyak sekali catatan terhadap tugas kalian yang kemarin, begitupun dengan UTS kemarin, kesimpulannya adalah sebagian besar, 90% lah bisa dikatakan, masih tidak paham bagaimana menyusun sebuah paragraf yang digunakan untuk penulisan karya ilmiah. Sehingga saya nggak tahu apakah pada mata kuliah bahasa Indonesia memang tidak disampaikan secara detail atau memang tidak diajar. Saya nggak tahu. Daripada saya berspekulasi, mending saya ulang kembali catatan untuk bagaimana caranya menyusun paragraf. Jadi paragraf itu yakni seperangkat kalimat yang membahas satu topik atau hanya mengacu pada satu gagasan pokok, di mana topiknya dituangkan ke dalam satu kalimat yang disebut dengan kalimat topik atau kalimat utama, sedangkan kalimat yang menjelaskan disebut dengan kalimat penjelas. Nah, di sini yang banyak dari kalian ketika menulis paragraf, catatan saya, jadi kalian dalam satu paragraf itu campur-campur, bahkan tidak jelas pada paragraf 1 kalian bahas apa, paragraf 2 bahas apa, itu campur-campur. Ini yang saya amati pada pekerjaan kalian dan UTS kemarin. Nah, syarat untuk pembentukan paragraf yang pertama yakni kesatuan. Jadi semua kalimat dalam paragraf itu secara bersama-sama mendukung satu ide atau gagasan pokok. Jadi ini catatannya adalah mendukung satu ide atau satu gagasan pokok. Jadi jangan sampai di dalam satu paragraf habis ngomong A terus ngomong B, habis ngomong B terus ngomong C. Nah, ini yang menjadikan paragraf itu jadi nggak jelas. Sehingga yang menjadi catatan adalah tidak ada kalimat sumbang atau menyimpang dari pikiran utama dalam sebuah paragraf atau menyimpang dari ide atau gagasan pokok yang sudah dituangkan dalam paragraf. Contohnya di sini bisa dikatakan bahwa kalimat utamanya adalah hari akan hujan. Sehingga kalimat penjelas yang mendeskripsikan bahwa hari akan hujan yakni angin bertiup kencang, debu-debu berterbangan, awan hitam bergerak dengan cepat, burung-burung berkicau riang. Nah, ini kan kalimat ambigu, burung-burung berkicau riang. Karena kalimat utamanya adalah hari akan hujan yang mendeskripsikan bahwasanya hari pada saat itu akan terjadi hujan, maka tidak mungkin yang namanya burung-burung berkicau riang. Nah, ini yang disebut dengan ambigu atau kalimat ambigu atau kalimat yang tidak sesuai ide gagasan. Jadi itu catatannya karena saya lihat masih banyak sekali. Jadi misalkan yang dibahas itu ASTM A304. Seharusnya
Dalam satu paragraf A304 itu yang kamu jelaskan apa itu A304, ya kan? Kemudian sifatnya itu apa saja, sifat mekaniknya. Nah, kemudian kamu apa namanya, dia digunakan untuk apa. Nah, makanya setiap kalian bikin paragraf harus ada yang namanya kerangka pikiran. Tentunya kalian masih ingat dengan cara ini, karena saya yakin di mata kuliah bahasa Indonesia maupun di pelajaran waktu kalian sekolah menengah, saya kira sudah disampaikan oleh guru-guru kalian. Kalau sampai tidak disampaikan, ya berarti opsionalnya ada dua, antara kamu tidur waktu sekolah atau gurunya nggak masuk. Saya sendiri kan nggak tahu riwayatmu satu-satu itu gimana. Selanjutnya yakni koherensi atau perpaduan atau kekompakan hubungan antar kalimat yang satu dengan kalimat yang lain dalam paragraf. Jadi kedua kalimat dalam satu paragraf dapat dijalin dengan penanda hubungan, baik penanda hubungan eksplisit maupun implisit. Jadi ada penanda hubungan yang digunakan untuk menjelaskan dari sebuah paragraf tersebut. Contohnya yakni yang pertama untuk hubungan secara eksplisit, pengulangan kata. Contohnya semua isi alam ini adalah ciptaan Tuhan. Kemudian kalimat berikutnya, ciptaan Tuhan ini dijadikan kalimat pertama. Ciptaan Tuhan yang paling sempurna dan paling mulia adalah manusia. Dan setelah manusia di akhir, manusia diizinkan oleh Tuhan dimanfaatkan semua isi alam keperluan hidupnya, akan tetapi tidak diizinkan. Jadi setelah diizinkan tidak diinginkan, berlawanan konjungsi. Tapi ini semua masih dalam satu paduan kalimat dalam satu paragraf. Jadi tidak ada yang menyimpang dalam kalimat dalam satu paragraf ini. Selanjutnya bisa juga menggunakan kata ganti. Contohnya, Maya anak Pak Karto, sekarang iya. Nah, iya ini kan kata pengganti untuk Maya. Kelas 3 SMP, tiap pagi teman-temannya, di sini juga kata pengganti untuk Maya, selalu menghampirinya. Mereka ini kata ganti untuk teman-temannya yang menunjukkan jamak. Nah, ini bisa juga digunakan untuk menghubungkan tiap kalimat dalam satu paragraf. Ada juga misalkan menggunakan kata-kata penghubung. Contohnya, semalam suntuk Dato nonton televisi. Karena itu ia bangun kesiangan, akibatnya ia terlambat masuk ke sekolah. Jadi ada kata-kata penghubung oleh karena itu. Sama akibatnya. Nah, ini bisa digunakan dalam pembuatan kalimat dalam satu paragraf. Selanjutnya, penanda hubungan secara implisit. Contohnya, jadi secara implisit itu tidak tersirat. Contohnya, matahari belum tinggi benar, baru sepenggalan. Sinarnya yang keemasan, ya. Sinarnya yang keemasan ini kan masih menggambarkan sinarnya yang keemasan. Nah, ini kan masih menggambarkan matahari. Buat suasana cerah, angin bertiup sepoi-sepoi, basah, pergerakan daun pohonan, burung-burung berkicau yang tampak segalanya indah. Nah, ini kan deskripsikan tentang pagi, tapi tidak secara implisit bahwasanya dia mendeskripsikan pagi. Nah, ini disebut dengan penanda hubungan secara implisit. Nah, jadi tidak langsung. Selanjutnya, bisa dilakukan pengembangan. Jadi pengembangan ide atau gagasan pendukung menggunakan kalimat-kalimat pendukung bisa juga. Jadi kalimat utamanya misalkan apa namanya? Jadi kalau pengembangan ide, misalkan kalian mau mengembangkan ide tentang apa namanya, pengujian mekanik misalkan. Pengujian mekanik.
lagi, misalkan kalimat utamanya adalah pengujian mekanik adalah pengujian untuk menggambarkan sifat mekanik material. Sifat mekanik material yakni sifat kekerasan, keuletan, sifat kekerasan, keuletan, ketangguhan, dan ketangguhan. Sifat mekanik material yang sering diuji yakni sifat kekerasan, keuletan, dan ketangguhan. Pengujian mekanik merupakan prosedur utama sebelum dilakukannya perancangan maupun proses manufaktur produk. Nah, itu bisa dilihat ke kalimat utama dari paragraf ini yakni pengujian mekanik adalah pengujian untuk menggambarkan sifat mekanik material. Nah, selanjutnya ada sifat menjelas. Bahasa sifat mekanik material itu yang biasa diuji, kekerasan, keuletan, ketangguhan. Pengujian mekanik merupakan prosedur utama sebelum dilakukannya perancangan. Proses manufaktur produk itu juga merupakan penjelas dan penegasan bahwasanya pengujian mekanik itu untuk menggambarkan sifat mekanik material. Jadi begitu cara menyusunnya. Nah, selanjutnya macam-macam paragraf berdasarkan letak kalimat utama. Ada paragraf deduktif, yakni paragraf yang dimulai dengan mengemukakan persoalan pokok atau kalimat topik, kemudian diikuti dengan kalimat penjelas. Contohnya, misalkan kalimat pokoknya adalah kemauannya sulit untuk diikuti. Dalam rapat sebelumnya sudah diputuskan bahwa dana itu harus disimpan dulu, para peserta sudah menyepakati, akan tapi hari ini memaksa menggunakannya membuka usaha baru. Jadi ini kan kalimat utama aja, kemauannya sulit untuk diikuti. Selanjutnya ini adalah merupakan kalimat penjelas. Sehingga dengan begini maka kalimat-kalimat penjelas ini akan menjelaskan bahwasanya kemauannya ini kan refers to seseorang yang digambarkan pada paragraf sebelumnya itu sulit untuk diikuti. Selanjutnya, contoh selanjutnya, Indonesia tinggal sebagai negara maritim. Penjelasan bahwa Indonesia negara maritim, yakni oleh sebab itu Indonesia akan kaya akan hasil laut, ikan dan mutiara, juga kaya akan objek wisata
maritim, itu contohnya. Selanjutnya ada paragraf induktif, yakni paragraf yang dimulai dengan mengemukakan penjelasan, kemudian diakhiri dengan kalimat topik. Contohnya, misalkan sepanjang hari hujan turun dengan lebat, air sungai meluap, di mana-mana jadi banjir, rupanya musim hujan sudah mulai tiba. Jadi kesimpulannya itu ditaruh di akhir, yang merupakan kalimat utama dari penjelasan pada kalimat sebelumnya dalam satu paragraf. Selanjutnya, macam pola pengembangan paragraf atau pengembangan umum ke khusus. Ini paragraf yang dimulai dengan pikiran pokok, kemudian diikuti oleh pikiran penjelas. Contohnya, pikiran pokoknya ini yakni pada waktu menulis surat kita harus tenang. Kalau sedang sedih, bingung, kesal, atau marah, jangan menulis surat. Nah, ini adalah penjelasan dari kalimat utama. Jadi ini kan pada waktu menulis surat kita harus tenang. Ini kan kalimat umum. Setelah itu khusus yang mencirikan bahwasanya kita harus tenang pada saat menulis. Satunya dibalik, yakni pengembangan dari khusus ke umum. Jadi dimulai dengan pikiran-pikiran penjelas, kemudian diikuti oleh pikiran pokok atau kesimpulan. Tentunya dengan bahasa manusia dapat menyampaikan berbagai macam pikiran, dengan bahasa pula manusia dapat mewarisi. Maka kesimpulannya adalah memang bahasa memegang peranan penting dalam kehidupan manusia. Nah, ini disebut dengan paragraf induktif. Selanjutnya bisa juga dengan hubungan sebab akibat. Jadi didahului dengan sebab terjadinya sesuatu dan diikuti rinciannya sebagai akibatnya atau sebaliknya. Jadi sebab sebagai pikiran utama dan akibat sebagai pikiran-pikiran jelas. Contohnya, itik Indonesia baik sekali untuk diternakkan. Sebab akibat bahwasanya itik Indonesia baik sekali untuk diternakkan, yakni pemeliharaannya sederhana, telur banyak, tahan terhadap penyakit, kuat berjalan jauh. Itu sebagai akibat. Selanjutnya ada pengembangan dengan perbandingan. Jadi pengembangan paragraf jenis ini mengungkapkan persamaan dan perbedaan dua objek atau lebih. Contohnya misalkan kota Jakarta dan Bandung punya persamaan dan perbedaan. Keduanya termasuk kota besar. Tinjau dari cuaca, Jakarta bersuhu panas, sedangkan Bandung sejuk. Kota Jakarta punya peran lain sebagai ibu kota negara. Jadi persamaannya ada di kalimat nomor 2. Yakni keduanya termasuk provinsi besar, dan perbedaannya ada di kalimat 3 dan 4. Bahwasanya Bandung itu lebih dingin, apa lebih sejuk, dan 4 itu adalah ibu kota negara. Bisa juga pengembangan dengan contoh, tapi kalau pengembangan dengan contoh ini jarang digunakan pada penulisan karya ilmiah dalam teknik mesin. Selanjutnya yang perlu saya jelaskan kembali, yakni cara membuat latar belakang masalah. Ini saya terpaksa mengulang kembali cara membuat latar belakang masalah karena ternyata masih 90% masih salah dalam membuat latar belakang masalah. Tidak jelas latar belakang masalahnya. Jadi latar belakang masalah itu cara membuatnya pada bagian awal latar belakang itu menunjukkan gambaran umum tentang masalah yang akan diangkat. Jadi gambaran umum, belum gambaran khususnya. Masih gambaran umum. Dengan model piramid terbalik, buat gambaran umum tentang masalah mulai dari hal global sampai mengerucut fokus pada masalah inti, objek serta ruang lingkup yang akan diteliti. Jadi modelnya itu seperti piramida terbalik. Jadi kalau piramida kan seperti ini. Sedangkan piramida terbalik, nah itu seperti ini. Jadi dari pembahasan umum, kemudian dari pembahasan umum menuju ke pembahasan khusus. Jadi pembahasan umum dulu menuju ke pembahasan khusus. Jadi yang diusung di awal-awal itu adalah pembahasan umumnya dulu, kemudian baru diikuti dengan
pembahasan khususnya. Nah, sedangkan bagian tengah-tengah ini bisa paragraf kedua, ketiga. Jadi di bagian tengahnya itu dia mengungkapkan fakta, fenomena, data-data, dan pendapat ahli berkenaan dengan pentingnya masalah dan efek negatif. Nah, jika tidak segera diatasi, dengan didukung juga teori dan penelitian terdahulu. Jadi bisa dilihat di sini bahwasanya ini yang kemarin itu saya koreksi, banyak sekali catatan untuk membuat bagian tengah ini. Jadi seharusnya di bagian tengah itu merupakan penjelasan dari kalimat awal, masalahnya di mana. Jadi rata-rata itu tidak mendeskripsikan masalah. Kemudian tingkat kepentingan penelitian. Nah, ini yang tidak dijelaskan di bagian tengah dari latar belakang yang sudah kalian buat. Jadi tidak ada deskripsi tentang masalah, masalahnya itu apa, yang akan diangkat itu tidak ada. Kemudian tingkat kepentingan dari permasalahan tersebut untuk diteliti juga tidak ada. Jadi penyebabnya itu apa? Misalkan sprocket, kenapa sprocket diteliti? Karena sprocket tersebut bersentuhan dengan rantai, dan karena daya torsi yang besar sehingga kelamaan rantai itu gear itu cepat aus. Nah, itu kan masalah. Tingkat kepentingannya, kenapa itu harus dilakukan penambahan pengerasan supaya dia lebih awet. Itu disebut dengan tingkat kepentingan penelitian, dan itu harus dideskripsikan pada pertengahan dari paragraf latar belakang masalah. Kemudian di bagian akhir itu diisi dengan alternatif solusi yang bisa ditawarkan, baik solusi teoritis maupun praktis, dan akhirnya muncullah yang namanya judul penelitian. Jadi di bagian akhir, kebanyakan yang kalian tulis itu sama sekali tidak menjawab atau alternatif solusi yang akan kalian tawarkan dalam penelitian kalian itu tidak ada di bagian akhir kebanyakan. Nah, makanya saya bilang latar belakang yang sudah kalian buat itu kebanyakan tidak jelas dan tidak mendeskripsikan masalah. Jadi tidak ada deskripsi masalahnya itu apa yang akan mau dibawa dan solusinya. Bahkan catatan saya di penelitian terdahulu kalian hanya copy paste saja dari jurnal. Nah, jurnal itu tidak dirangkum. Seharusnya kan dirangkum. Nanti saya perlihatkan contohnya di contoh latar belakang masalah. Nah, contohnya misalkan kalian lihat di sini, dalam pasar industri terdapat dua jenis suku cadang, yakni suku cadang orisinil dan suku cadang non orisinil. Jadi di paragraf yang pertama ini dia mendeskripsikan tentang spare part secara umum, yakni ada spare part yang orisinil dan spare part non orisinil. Kemudian dia dari sini dia lebih langsung mengerucut ke bawah, tentang motor, dan motor itu punya sprocket sehingga dibandingkan ada sebuah masalah, yakni antara sprocket imitasi dengan sprocket orisinil. Nah, itu bagaimana asumsi masyarakatnya. Kemudian di paragraf kedua dia menjelaskan tentang sprocket sepeda motor. Jadi ini hal umum, ini sudah agak khusus. Nah, ini masalahnya, sprocket ini memiliki kekurangan yang lebih cepat aus dalam pemakaian untuk sprocket imitasi. Jadi ini sudah ngomong masalah. Nah, kemudian di sini ngomong solusi. Tapi solusinya masih berupa penjelasan dari proses heat treatment, di mana di sini sudah agak lebih khusus, yakni heat treatment untuk metode Park carburizing. Nah, kemudian baru
penelitian sebelumnya. Bisa dilihat di sini, mengatakan bahwa proses apakah bridging dapat meningkatkan angka kekerasan 2,5% dibandingkan dengan sprocket tanpa perlakuan. Dilakukan dengan cara menambahkan, dia pakai arang tempurung kelapa, kemudian dipanaskan pada suhu 900 selama 1 jam. Jadi ini uraian singkat saja. Nah, kebanyakan itu uraiannya itu jadi panjang untuk latar belakang masalah, padahal seharusnya cuma uraian singkat saja. Kemudian memanaskannya semaiki, dilakukan holding time 1 jam, diikat dengan udara bebas. Kesimpulannya ini, dengan prosedur seperti ini dia meningkatkan kekerasan 2,5%. Dengan prosedur seperti ini, dia meningkatkan kekerasan 49,21% dibanding sprocket tanpa perlakuan. Di lelana juga sama. Dengan proses ini, dengan petai Cina, dia meningkatkan kekerasan 5,42%. Jadi kesimpulan saja, kalau tidak ada kesimpulan yang jelas di jurnal, ya kalian buat kesimpulan sendiri dari apa yang kalian baca. Nah, seharusnya seperti itu untuk teoritis penelitian sebelumnya. Nah, kemudian di paragraf terakhir, berdasarkan hal tersebut, kami melakukan penelitian terhadap sprocket imitasi dengan penahanan karbon dalam karet jati bertujuan untuk meningkatkan ketahanan aus dari sprocket sehingga memiliki umur pakai yang lebih panjang. Jadi karena awal tadi masalah utama dalam penelitian ini adalah sprocket imitasi yang cepat aus, maka kesimpulannya ini yakni untuk meningkatkan ketahanan aus dengan cara mengeraskan sprocket. Oke, selanjutnya yakni untuk membuat rumusan masalah ini juga perlu saya ulang karena dari catatan saya buat rumusan masalah ini juga banyak sekali catatan dan hampir semuanya nggak ada yang benar. Jadi rumusan masalah yakni penjabaran dari identifikasi sebuah masalah dan pembatasan dalam sebuah masalah. Jadi maksudnya umumnya masalah merupakan sebuah pertanyaan yang lengkap dan sangat rinci mengenai ruang lingkup masalah yang akan diteliti berdasarkan identifikasi masalah. Rumusan masalah yang baik dan benar berarti telah menjawab setengah pertanyaan dari permasalahan. Masalah yang sudah dirumuskan dengan baik tidak hanya dapat membantu memusatkan pikiran kita, melainkan juga dapat mengarahkan cara berpikir terhadap sebuah masalah yang akan dipecahkan. Nah, sedangkan rumusan masalah pada tugas akhir merupakan hal yang paling mendasar. Pertanyaan diajukan dalam rumusan masalah, kemudian akan dijawab dalam proses penelitian dan tertuang secara sistematis ke dalam sebuah laporan penelitian. Nah, rumusan masalah ada rumusan masalah deskriptif, komparatif, dan asosiatif. Kalau deskriptif, dia merupakan rumusan masalah yang berkaitan dengan pertanyaan terhadap keberadaan sebuah variabel atau lebih. Jadi dalam sebuah penelitian tidak membuat perbandingan antara variabel yang satu dengan yang lain. Nah, ini disebut dengan penelitian deskriptif. Ada juga penelitian komparatif, yakni penelitian yang membandingkan suatu variabel atau lebih dengan variabel yang lain. Jadi membandingkan variabel. Ada juga rumusan masalah asosiatif, yakni rumusan masalah dalam penelitian yang bersifat menayangkan hubungan antar dua variabel atau bahkan lebih. Jadi fungsi rumusan masalah yakni merupakan titik sentral dalam sebuah penelitian. Jadi sebagai pedoman dalam sebuah penelitian, juga mampu memberikan sebuah solusi. Jadi pada umumnya berbentuk sebuah pertanyaan yang mengulas sebuah permasalahan. Dapat dikatakan rumusan masalah adalah solusi yang belum terwujud. Nah, bagaimana cara mewujudkannya? Yakni dengan penelitian yang kalian lakukan. Kemudian rumusan masalah mampu membuka pikiran kita terhadap suatu permasalahan. Jadi ketika tujuan arah suatu permasalahan sudah jelas, maka kita tinggal fokus pada solusi yang akan kita capai untuk masalah yang
sudah dijabarkan. Nah, kemudian rumusan masalah juga sebagai pendorong dalam kegiatan penelitian. Cirinya, yakni rumusan masalah yang berkualitas dirumuskan dalam bentuk kalimat tanya. Jadi semua rumusan masalah itu bentuknya kalimat tanya, jelas, padat, dan tidak bertele-tele, dapat memberikan petunjuk dan sebagai titik sentral dalam sebuah penelitian agar memungkinkan menampung data. Jadi ini ya catatannya, memungkinkan menampung data guna menjawab pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan dalam rumusan masalah, mengarahkan cara berpikir terhadap sebuah permasalahan. Masalah yang dipilih harus punya nilai penelitian, jadi harus ada nilai penelitiannya, punya visibilitas, jadi jelas, dan juga sesuai dengan kualifikasi dari seorang peneliti. Cara membuatnya, pertama, dirumuskan dalam bentuk pertanyaan, kedua, jelas dan padat, berisi implikasi adanya data untuk mencari sebuah solusi dalam suatu permasalahan. Jadi, dia harus menjawab tentang data penelitian. Jadi bukan sebuah uraian deskripsi sebenarnya. Jadi dia harus berhubungan dengan data atau variabel dalam penelitian. Kemudian masalah tersebut harus menjadi dasar bagi judul dalam sebuah proses penelitian. Nah, formulasi permasalahan yang baik, yakni dengan menurunkan masalah dari teori yang sudah ada, seperti permasalahan pada penelitian eksperimental yang kebanyakan kita lakukan, itu pakai penelitian eksperimental. Kemudian dari observasi langsung di lapangan, seperti ini juga kita lakukan. Kemudian dapat data diperoleh dari lapangan, kemudian sebaiknya kamu juga harus menghubungkan masalah tersebut dengan teori, karena ada kalanya penelitian tersebut bisa menghasilkan dalil-dalil dan dapat membentuk sebuah teori yang baru. Ada kalanya, tapi tidak selalu ya. Nah, contoh rumusan masalah, misalkan judulnya perbaikan sifat mekanis perkut imitasi dengan metode Packer Burrasing menggunakan arang kayu jati. Nah, rumusan masalah dari penelitian ini yakni pertama bagaimana komposisi material pada sirkuit imitasi. Jadi komposisinya itu bagaimana, itu kan berhubungan dengan data. Kemudian besar nilai kekerasan yang berhasil ditingkatkan melalui Packer Burrasing, itu juga berhubungan dengan data. Kemudian bagaimana perbandingan bentuk struktur mikro dari proses dari seperkat imitasi seluruh dan sudah dilakukannya Packer Burrasing ini juga berhubungan dengan data. Jadi 3 rumusan masalah ini adalah berhubungan dengan data penelitian yang selanjutnya akan kamu proses dan kamu laporkan nantinya di tugas akhir di TA2. Nah, untuk tujuan dan manfaat penelitian, jadi tujuan penelitian yakni kalimat yang menunjukkan indikasi ke arah mana penelitian dilakukan atau data-data serta informasi apa saja yang dicapai dari penelitian itu. Nah, bentuk kalimatnya itu kebalikan dari rumusan masalah, yakni pernyataan. Jadi dia sebuah pernyataan yang konkret dan bukan kalimat tanya. Jadi kebalikan dari rumusan masalah. Kalimat masalah harus berupa pertanyaan, tapi kalau di tujuan harus berupa pernyataan. Kemudian penelitian biasanya ditujukan untuk menemukan ilmu yang baru, mengembangkan pengetahuan sudah ada, atau juga menguji pengetahuan yang sudah ada. Kalau kalian itu biasanya hanya di mengembangkan pengetahuan yang sudah ada maupun menguji pengetahuan yang sudah ada. Itu tujuan penelitian yang dilakukan untuk mahasiswa sarjana. Nah, tujuan penelitian ada tujuan penelitian eksploratif, verifikatif, dan development. Di mana eksploratif bertujuan untuk menemukan suatu pengetahuan baru, sedangkan verifikatif itu untuk menguji sebuah teori yang sudah ada, dan development adalah untuk pengembangan penelitian yang sudah ada. Cara membuat tujuannya, yakni yang pertama, dilihat dulu rumusan masalahnya, kemudian mencari kata operasional yang tepat untuk menjawab rumusan masalah yang ada. Jadi kata operasional untuk tujuan penelitian yakni mengidentifikasi, mendeskripsikan, mengukur, menganalisis, membandingkan, dan lain sebagainya yang berbentuk sebagai kata kerja untuk melakukan penelitian. Contohnya misalkan, rumusan masalahnya adalah berapa kapasitas mesin uji lelah, bagaimana cara kerjanya, bagaimana hubungan siklus bila dinamis dengan tegangan yang diberikan pada poros. Jadi tujuan penelitian yang didapatkan dari rumusan masalah yang pertama adalah untuk mengidentifikasi kapasitas mesin uji lelah. Kemudian yang kedua itu berhubungan dengan data. Kedua adalah untuk mengidentifikasi cara kerja dari mesin uji lelah yang dibuat. Itu juga berhubungan dengan data karena ini adalah rancangan. Kemudian
bagaimana hubungan siklus, maka tujuannya adalah untuk menganalisa hubungan antar siklus putar dinamis dengan tegangan yang diberikan pada poros. Jadi kalau rumusan masalahnya 3, maka tujuannya juga ada 3, dan itu menjawab rumusan masalah. Dan ingat, kata operasionalnya itu harus tepat yang menjawab rumusan masalah. Contoh lagi, misalkan bagaimana komposisi material pada proyek imitasi, berapa besar nilai, bagaimana perbandingan bentuk struktur mikro. Ini di rumusan masalah, maka tujuannya adalah yang pertama menganalisa nilai komposisi, yang kedua adalah membandingkan tingkat kekerasan, yang ketiga adalah mengidentifikasi jenis struktur mikro. Tapi ingat, sebelum rumusan masalah ada pertanyaan maupun pernyataan 1, 2, 3, maka sebelumnya harus ada kata pengantar yang merujuk pada rumusan masalah tersebut. Jadi nggak boleh rumusan masalah terus langsung 1, ya nggak bisa. Jadi harus ada kata pengantarnya. Contohnya seperti ini, kata pengantar rumusan masalah, yakni rumusan masalah dalam penelitian yang kami lakukan adalah tujuan penelitian berdasarkan permasalahan yang dikemukakan, maka tujuan dari penelitian ini adalah, ini merupakan kata pengantar sebelum masuk ke tujuan penelitian. Jadi nggak boleh langsung 1, 2, 3. Harus ada kata pengantarnya. Selanjutnya yakni manfaat. Jadi berisikan uraian manfaat yang dihasilkan dari dilaksanakannya penelitian yang kalian lakukan. Nah, jadi untuk membuat manfaat, jadi tinggal dipikirkan saja kira-kira manfaat apa yang dapat kita peroleh jika kita melakukan penelitian tersebut. Nah, manfaat dibagi jadi 2, ada manfaat teoritis dan manfaat praktis. Di mana kalau manfaat teoritis bertujuan untuk penelitian verifikatif, jadi untuk mengecek teori yang sudah ada, apakah akan memperkuat atau menggugurkan teori tersebut. Jadi manfaat ini muncul berlatar belakang ketidakpuasan atau keraguan terhadap teori yang sudah ada, sehingga dilakukan penyelidikan kembali secara empiris atau secara nyata. Kemudian untuk manfaat praktis, manfaat yang berguna untuk memecahkan masalah praktis. Jadi misalnya, contoh masalahnya berapa nilai siswa, mengapa nilai siswa rendah, maka manfaat dari dilakukannya penelitian ini adalah untuk meningkatkan nilai siswa. Itu contoh saja. Jadi biasanya manfaat praktis tidak hanya untuk satu subjek, bisa juga berguna untuk lebih dari satu subjek. Contohnya seperti tadi ya, contoh untuk masalah nilai siswa yang rendah dengan tujuan untuk meningkatkan nilai siswa, maka manfaatnya adalah untuk siswa itu apa, untuk guru apa, untuk sekolah apa. Bisa juga seperti itu. Jadi kalau kamu pikir penelitian kamu punya manfaat yang banyak, maka tulis saja semua. Contohnya misalkan manfaat penelitian. Kemudian adapun manfaat dari penelitian ini adalah yang pertama untuk menambahkan alat pengujian. Nah, ini kan juga manfaat. Setelah kita bikin alat itu jadi, maka alat itu ditambahkan sebagai alat uji di universitas. Kemudian alat tersebut juga dapat jadi media penelitian lanjutan tentang ketangguhan. Alat tersebut juga bisa sebagai media ajar dalam mempraktekkan fenomena kelelahan baja poros. Jadi itu manfaat yang dapat ditimbulkan ketika kita sudah membuat alat itu misalnya. Jadi kalau misalkan kalian bikin alat pengaduk petis misalkan, manfaat dari penelitian itu adalah misalkan untuk meningkatkan produktivitas pembuatan petis di desa Upo misalkan. Kedua, dapat membantu meningkatkan produktivitas misalkan. Juga produktivitas itu juga dapat menjadi media dalam mempraktekkan keilmuan yang sudah didapatkan pada saat kuliah. Itu kan juga termasuk manfaat dari penelitian yang sudah kamu lakukan. Kemudian yang terakhir yakni batasan masalah. Jadi dalam sebuah karya tulis penelitian itu perlu adanya batasan yang membatasi permasalahan yang akan kamu selesaikan dalam karya tulis. Jadi batasan masalah yakni suatu batasan terhadap sebuah ruang lingkup dari suatu permasalahan supaya pembahasan yang akan kita lakukan tidak terlampau jauh dan melebar. Tujuannya agar pembahasan yang kita bahas fokus pada satu penelitian saja.
Fungsinya kenapa kita harus nulis batasan masalah, yakni untuk membantu identifikasi masalah yang akan dibahas, memfokuskan pada satu persoalan, membatasi jangkauan dari proses yang akan dibahas, menghasilkan sebuah permasalahan yang terselesaikan, kemudian gambaran apa saja yang akan dibahas pada penelitian, percobaan, atau permasalahan yang kamu lakukan. Hal-hal yang harus diperhatikan yakni hendaknya sesuai kemampuan peneliti. Jadi jangan memaksakan di luar batas kemampuan, baik itu kemampuan finansialmu maupun kemampuan akademis. Jadi jangan melakukan penelitian yang kamu sendiri nggak ngerti. Atau kalau kamu terpaksa untuk melakukannya, maka sebelum perbanyak kajian teoritis sehingga dapat membantu kamu dalam memahami permasalahan yang akan kamu teliti. Kemudian sesuaikan batasan masalah dengan data dan fakta yang diperoleh dari lapangan. Teliti dahulu semua masalahnya. Kemudian batasan masalah yang akan ditetapkan hendaknya memiliki daya tarik tersendiri bagi peneliti dan yang akan menikmati hasil penelitian tersebut. Jadi, bisa akan saya jelaskan dalam contoh. Misalkan, contoh batasan masalahnya, judulnya misalkan perancangan dan pembuatan alat uji fatigue baja polos dengan beban badan dinamis. Maka batasan masalahnya adalah mesinnya yang digunakan 1 HP, transmisinya hanya puli dan V-belt, spesimen untuk pengujian kinerja alat ini pakai standar ASTM 466. Ini misalkan ini batasan masalah. Kalau misalkan judul kalian itu adalah perancangan mesin pengaduk petis untuk meningkatkan produktivitas pembuatan petis di desa Gumeng misalkan. Maka batasan masalahnya adalah mesinnya atau motornya itu yang kamu gunakan kapasitasnya berapa. Kemudian transmisinya kamu pakai apa. Nah, kemudian rangkanya kamu pakai besi apa. Itu kan juga merupakan batasan masalahnya. Kemudian kapasitas mesinnya itu juga kamu batasi. Misalkan kapasitas mesinnya untuk mengaduk adonan petis 3 kilo misalkan. Nah, sehingga kamu membuat mesin nggak terlalu besar. Kan kembali lagi sesuai dengan kemampuan peneliti. Jadi kalau kemampuanmu hanya untuk bisa bikin 1 kilo ya 1 kilo. Kalau 3 kilo ya 3 kilo. Jadi jangan, kalau nggak ada masalah melebar nantinya. Pokoknya anggar gede wae mesinnya. Nah, itu yang bisa saya sampaikan. Jadi kalau misalkan ada pertanyaan silahkan diajukan ke saya. Waktu mengerjakan tugas untuk ini, jadi untuk waktu pengerjaan tugas ini karena minggu depan itu ada kajian Ramadan, maka akan saya perpanjang sampai mungkin pertengahan Mei batas pengumpulan untuk tugas ini. Saya harap dengan kelonggaran waktu tersebut kalian bisa membaca kembali apa yang kalian tulis, sehingga kalau misalkan itu ada miss, ada yang nggak tahu, bisa langsung ditanyakan kepada saya. Demikian perkuliahan yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Tetap stay safe di rumah dan taati peraturan pemerintah. Semoga kita semua dapat berkumpul kembali nantinya setelah Lebaran. Kiranya itu yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.